warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Gustafia dari kelas 12 Busana ingin menjelaskan artikel opini yang berjudul Maraknya Intoleransi di Indonesia. Sejak 2027, pelanggaran KBB dan intoleransi menjadi persoalan terbesar pada level negara. Pada periode pertama Jokowi, terdapat 846 peristiwa pelanggaran KBB dengan 1060 tindakan. Sementara pada periode kedua, ada 200 peristiwa pelanggaran KBB dengan 327 tindakan, 168 tindakan negara, dan 159 non-negara. Banyak terjadi tindakan yang menghalang-halangi penikmatan hak konstitusional setiap warga yang beragama dan beribadah. Persoalan intoleransi masih mewarnai kehidupan beragama di Indonesia di tahun ini. Baru 2 bulan memasuki tahun 2020, kasus ketegangan antar umat beragama telah muncul, seperti yang terjadi di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, terkait pembangunan gereja Santo Joseph. Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, Muhammadiyah Amin, memperingatkan sikap intoleransi tidak bisa dianggap remeh karena hal itu memicu renggangnya hubungan antar elemen dalam struktur masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan persoalan serius dalam perdamaian antar umat beragama Indonesia. Intoleransi itu tahapan dini dari radikalisme yang pada tingkat lanjut dapat berubah terorisme, katanya di kantor pusat Kemenag Jalan MH Tamrin nomor 6 Jakarta Pusat. Ia menegaskan, Kementerian Agama telah melihat kejadian-kejadian intoleransi sebagai titik merah yang perlu diwaspadai dan diberi perhatian khusus dalam kehidupan beragama dan sekaligus bernegara. Sikap intoleransi sangat berbahaya dan mengancam persatuan. Sikap radikal biasanya dimulai dari sekedar tidak suka atau tidak menghargai, bahkan membenci kelompok-kelompok yang lainnya. Di tengah program moderasi beragama yang diusung Kemenag, persoalan intoleransi sangat mencemaskan dan meresahkan karena mengancam kehidupan keberagaman di Indonesia. Rakernas ini diharapkan melahirkan respon yang cepat untuk berbagai masalah di tahun 2020 ini. Acara ini diikuti 755 pejabat di lingkungan Ditjen Bimas Islam, termasuk 34 kepala kanwil Kemenag Provinsi, 514 kepala Kemenag Kabupaten atau kota, dan para pejabat eselon 3 dan 4 serta pegawai di lingkungan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Menteri Agama Fahrul Razi dan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi dijadwalkan akan memberikan pidato dalam acara tersebut. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi menambahkan kekuatan Indonesia sebagai negara demokratis dengan penduduk Islam terbesar di dunia terletak pada warisan falsafah para pendiri bangsa yang melandaskan berdirinya negara ini sebagai dasar salam atau negara perdamaian. Dan Al-Hadi Al-Wasyahadah, negara kesepakatan dan perjanjian. Bersandar falsafah itu semua elemen bangsa secara bersama-sama mengawal konsepsi moderasi beragama. Katanya, moderasi dapat diartikan sebagai jalan tengah yang mengedepankan nilai keseimbangan atau tawazun, keadilan atau keadilan, serta toleransi atau tasamuh. Maka gerakan moderasi beragama harus terus kita lakukan agar bangsa ini semakin toleran, sehingga persatuan makin kuat dan perdamaian makin terjamin. Menurut artikel, dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun nyatanya hasil intoleransi naik turun pada tahun 2014. Komnas HAM mencatat ada 74 kasus intoleransi yang dilaporkan ke pos pengaduan Deks KBB. Tahun 2015 jumlah pengaduan meningkat yaitu 87 kasus. Tahun 2016 hampir 100 kasus. Kami akan publikasikan datanya tanggal 10 nanti. 2018 naik dibandingkan dengan tahun lalu. Setara mencatat hingga Juni 2018 ada 109 toleransi dalam kebebasan beragama dan keyakinan. Di tahun 2019 jumlah kasus intoleransi menurun menjadi 31, namun kembali meningkat di tahun 2020 bahkan selama pandemi COVID-19 ini. Dan penyebab terjadinya intoleransi yaitu
Kesimpulan yang saya dapat yaitu intoleransi agama pada zaman ini marak terjadi. Intoleransi disebabkan karena kurangnya rasa toleransi terhadap masing-masing orang serta mudahnya suatu kelompok terprovokasi oleh sesuatu. Intoleransi agama sangatlah tidak pantas di Indonesia karena Indonesia memiliki beragam kepercayaan. Sekian penjelasan artikel opini dari saya. Apabila ada sedikit kata kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.